وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. حكم الماء المطلق إذا تغير بشيء. Ini adalah satu hukum air yang mutlak apabila berubah air yang mutlak itu dengan sesuatu. Kita sudah mengetahui bahwasanya air yang bisa digunakan untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis itu adalah air mutlak. Namun bagaimana hukumnya apabila air mutlak itu sudah berubah oleh sesuatu yang lain? Apakah masih bisa dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis? Maka inilah penjelasannya. Hukmuhu, maka hukum air mutlak itu apabila sudah berubah dengan sesuatu, kal mustakmali, seperti hukum air mustakmal. Yang mana hukum air mustakmal itu adalah tahirun fi nafsihi, suci bagi dirinya sendiri, wala tajuzu taharatu bihi bisyurutin, dan tidak boleh bersuci dengan air yang mustakmal itu bisyurutin, dengan beberapa syarat. Fa iza ikhtalla syartun minha, apabila luput satu syarat dari beberapa syarat itu, jazatit taharatu bihi, maka boleh bersuci dengan air tersebut. Wahya, dan dianya nomor satu, ayyakuna taghayyuru bitahirin, bahwa ada perubahan air yang mustamal itu diperubahi oleh sesuatu yang suci. Fa in kana binajisin fa huwa najisun, namun apabila air yang mutlak itu berubah oleh sesuatu yang najis, maka hukumnya bukan mustakmal lagi, melainkan hukumnya najis. Syarat nomor 2, ayyakuna taghayyuru bimukhalitin, bahwa ada perubahannya itu mukhalid. Mukhalid itu maknanya perubahan air yang mutlak itu dicampuri oleh sesuatu yang suci namun tidak bisa lagi dipisahkan. Kal qahwati, seperti kopi. Maka apabila air yang mutlak dicampuri oleh sesuatu kopi, maka air itu menjadi air mustakmal, bukan air mutlak lagi. Karena perubahan mukhalid itu adalah perubahan yang tidak bisa dipisahkan sesuatu itu dengan air tersebut. Wa amma iza kana bimujawirin, namun apabila ada perubahannya itu mujawir, mujawir itu artinya perubahan yang bisa dipisahkan antara air dan sesuatu yang mencampurinya. Kaudin, seperti kayu gaharu, minyak kayu gaharu, fala yaduru, maka tidak mengapa perubahan itu. Fatasihu toharutu bihi, maka sah toharo dengan air tersebut. Berarti kesimpulannya adalah apabila air yang mutlak itu dicampuri dengan sesuatu yang suci namun tidak bisa dipisahkan sesuatu itu dengan air, seperti kopi, susu, maka air tersebut disebut hukum air yang mustakmal. Namun apabila air itu berubah tapi perubahannya itu mukhalid, mujawir, yang bisa dipisahkan antara air itu dengan sesuatu yang mencampurinya, seperti minyak misalnya, maka air itu masih sah digunakan untuk bersuci. Dhabitul mukhaliti, inilah penjelasan makna perubahan mukhalid. Apa itu mukhalid? Huwallazi la yumkinu fasluhu anil ma'i, dianya yang tidak mungkin berpisah sesuatu itu daripada air.
atau la yumkinu tamyizuhu fi ra'il aini urfan, atau tidak mungkin membedakan sesuatu itu pada pandangan mata urfan menurut kebanyakan pandangan manusia. Berarti maknanya adalah mukhallid itu adalah perubahan sesuatu yang memasuki air yang mutlak, namun tidak bisa lagi dipisahkan sesuatu itu dengan air mutlak itu, atau tidak bisa lagi membedakan air mutlak itu dengan air yang sesuatu yang mencampurinya. Berarti artinya sesuatu itu sudah merubah air mutlak tersebut, maka itu tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Namun apabila sesuatu yang masuk, sesuatu yang suci itu masuk kepada air yang mutlak, tetapi air mutlak itu masih tetap dia dikategorikan air yang mutlak, bukan air yang mencampurinya, maka air itu masih bisa digunakan untuk berwudu. Misalnya ada air yang mutlak dimasuki sabun, namun walaupun air itu sudah dimasuki sabun, tetapi air itu tidak berubah, masih terlihat seperti air yang biasa walaupun sudah dicampuri sabun, maka air itu masih bisa digunakan untuk berwudu atau mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Dhabitul mujawiri, adapun penjelasan bercampur dengan mujawir, huwallazi, dianya yang yumkinu, memungkinkan, fasluhu, memisahkan sesuatu itu anil ma'i, daripada air. Inilah yang namanya mujawir. Atau yumkinu tamyizuhu, atau memungkinkan membedakan sesuatu itu fi ra'il aini, pada penglihatan mata urfan menurut pandangan kebanyakan manusia. Inilah yang mujawir. Berarti perubahan mujawir itu masih bisa digunakan untuk mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis. Syarat nomor 3, ayyakuna taghayyuru fahishan, bahwa ada air yang mutlak itu berubah dengan perubahan yang buruk. Apa itu perubahan yang buruk? Bihaisu, dengan sekira-kira, yaslubu anhu ismal ma'i, perubahan itu mencabut daripada air mutlak itu akan nama air. Kal asiri, seperti air sirup misalnya. Maka apabila air yang mutlak itu yang bisa untuk wudu, kalau sudah dimasuki sirup yang banyak, otomatis air itu berubah. Kalau sudah berubah sebentuk air sirup, maka bukan lagi namanya air mutlak, tetapi air sirup. Maka hukumnya sudah mustakmal, tidak boleh digunakan untuk mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis. Wasyayi, atau teh. Maka apabila air mutlak itu dicampuri teh dan air itu berubah menjadi air teh, maka air itu hukumnya hukum air yang mustakmal. Fala tasihu taharatu bihi, maka tidak sah bersuci dengannya. Wa amma iza kana taghayyuran yasir fala yadurru. Namun apabila ada perubahan air itu, perubahan yang sedikit, maka tidak mengapa. Misal ada air yang mutlak dicampuri oleh sirup, namun tidak merubah nama air itu, tetap air itu seperti air yang biasa walaupun sudah dicampuri, maka air itu masih hukumnya air mutlak. Nomor 4, ayyastaghniyal ma'u anhu, ay yumkinu hibzul ma'i anhu, memungkinkan menjaga air daripadanya. Bikhilafi, berbeda, ma iza kana, sesuatu apabila ada, la yastaghnil ma'u anhu, tidak terkaya air itu daripadanya, kahtuhlubi, seperti lumut, fatasihu taharatu bihi, maka sah bersuci dengannya. Air yang dicampuri lumut, maka itu masih sah untuk bersuci dengannya. Seperti misalnya ada kolam yang sudah dilumuri oleh lumut yang banyak dan air itu sudah hijau, maka air itu sudah sah, masih sah untuk mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis. Amsilatun fil ma'il mutaghayyiri, adapun ini misal-misal pada air yang berubah. Nomor 1, at-taghayyuru bi'udin aw duhnin, berubah oleh kayu gaharu atau minyak. La yadurru, tidak mengapa. Nah, kenapa berubah dengan kayu gaharu ini atau dengan minyak ini tidak mengapa pada air yang mutlak? Dikarenakan perubahannya itu mujawir, yang bisa dipisahkan. Li'annahu mujawirun, karena perubahan kayu gaharu itu dan minyak itu disebut mujawir.
Wa in kana taghayyuru fahishan, sekalipun ada perubahan air mutlak itu perubahan yang buruk. Wa yastaghnil ma'u anhu, dan terkaya air itu daripadanya. Berarti maknanya adalah walaupun ada air itu air mutlak itu dicampuri oleh minyak yang banyak atau bekas kayu gaharu, maka air itu masih bisa digunakan untuk mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis dikarenakan perubahannya itu mujawir. Nomor 2, at-taghayyuru bil asiri waz za'farani wal kuhli wal usnani yadurru, yaitu perubahan dengan sirup. Waz za'faran, za'faran itu di Mekah seperti bubuk ya, yang berwarna, bisa warnanya itu merah. Wal kuhli, perubahan yang biru tua oleh celak mata misalnya. Wal usnani, dan perubahan usnan. Usnan ini maknanya adalah abu. Maka air itu apabila sudah bercampur dengan sirup, za'faran, kuhli atau abu, ya duru, itu memudaratkan. Berartinya tidak bisa digunakan untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Kenapa? Li'annahu mukhalitun, karena itu perubahannya mukhalid. Iza tawaffarat baqiyatu syuruti, apabila tercukupi syarat-syarat yang tersisa. Nomor 3, at-taghayyuru bil muksi wat turabi, perubahan disebabkan oleh berdiamnya air atau perubahan dengan tanah. Apa hukumnya? Misalnya ada air yang mutlak, kemudian air itu berubah disebabkan lama dia berdiam atau berubah oleh tanah, maka hukumnya la yadurru, tidak mengapa. Berarti tidak mengapa maksudnya boleh digunakan untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Wa kaza, begitu juga la yadurru taghayyuru, tidak mengapa berubah air itu bima fi maqarrihi wa mamarrihi, berubah oleh sesuatu pada tempat air itu atau berubahnya air itu disebabkan tempat lalunya air, maka itu tidak mengapa. Maksudnya adalah air yang berubah disebabkan dia karena tempatnya air menyebabkan air itu berubah, atau disebabkan karena air itu aliran tempat jalur aliran air itu membuat air itu berubah, maka itu pun juga tidak mengapa. Atau tidak mengapa wala bimilhin ma'in, air itu berubah disebabkan garam, wala biwarakin tanasara minasyajari biduni fi'lihi, atau tidak mengapa air itu berubah, air yang mutlak itu berubah disebabkan daun-daunan yang jatuh pada air itu daripada pepohonan tanpa perbuatan seseorang, namun perbuatan pohon itu sendiri. Berarti maknanya adalah air yang mutlak, yang asin, itu tidak mengapa digunakan untuk mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, seperti air laut misalnya, atau air yang dicampuri garam. Atau juga tidak mengapa ada air sungai, dia berubah air itu disebabkan karena banyak daun-daun yang jatuh di dalam air tersebut sehingga air itu berubah. Itu tidak mengapa, masih bisa digunakan untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Tetapi daun itu jatuh ke dalam air tersebut sehingga air itu berubah bukan perbuatan orang tersebut, melainkan jatuh dengan sendirinya. Li'annahu, karena semuanya itu fi kulli hazil halati, pada tiap-tiap keadaan ini, la yastabil ma'u, tidak air itu terkaya anhu, dari perubahan itu. Fatasihu tuharutu bihi, maka sah bersuci dengannya. Wa in salaba ismal ma'i, sekalipun perubahan itu menghilang akan nama air tersebut. Jelas kalau ada air di dalam kolam dan banyak daun-daunan yang jatuh ke dalam air tersebut sehingga air itu berubah warnanya menjadi hijau, maka itu masih bisa digunakan untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis sekalipun air itu sudah dinamakan air daun. Kenapa? Karena disebabkan daun itu jatuhnya dengan sendirinya, bukan disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. As-salisu, dan pembahasan yang ketiga, al-ma'ul mutanajjisu, adapun air-air yang bernajis,
au mutanajisu, atau air yang terkena najis, wa huwallazi, dianya yang najusa, bernajis dia, liwuqu'in najasati fihi, dikarenakan jatuh najis padanya. Berarti maknanya yang ketiga ini, penjelasan yang ketiga, apa itu air yang bernajis atau air yang terkena najis? Air yang bernajis dan air yang terkena najis adalah air yang dijatuhkan padanya najis, dan itu sudah tidak bisa digunakan untuk mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.